Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini Ibu melanjutkan pertemuan kemarin, yaitu tentang dinamika persatuan dan kesatuan dari masa ke masa. Minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan dari titik sini ditarik garis periode waktu berakhir sampai sekarang. Tapi dari 6 periode yang sudah kita bahas baru 3 ya dari 1, 2, 3. Yang pertama masa revolusi kemerdekaan, yang kedua masa RIS, yang ketiga masa demokrasi liberal. Periode 1 masuk ke periode 2 karena ada KMB. 2 masuk ke 3 karena kesepakatan 3 negara bagian. Nah, 3 masuk ke periode yang keempat, Orde Lama, itu karena adanya dekret presiden. Nah, dekret presiden ini dilakukan pada tanggal 5 Juli 59. Isinya ada 1, 2, 3. Ada 3. Isi yang pertama, membubarkan konstituante. Kenapa kok ini dibubarkan? Ya karena konstituante gagal membentuk UUD baru yang menggantikan UUD DS. Terus yang kedua, kembali ke UUD 1945 dan tidak berlakunya UDS. Konstitusi kembali ke sini, UUD 1945. Terus yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Kenapa kok ini DPAS ini? Kok bukan DPRS? Ya karena DPR-nya kan sudah ada di sini. Pemilu pertama kan milih DPR dan konstituante. Jadi yang belum ada adalah MPRS dan DPAS. Nah, berdasarkan dekret presiden berarti konstitusi kita jadi UUD 1945. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensil. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau bisa tinggal dilanjutkan, karena kita konstitusinya UUD, ternyata pada periode Orde Lama ada beberapa penyimpangan terhadap UUD. Khususnya di sini penyimpangan terhadap pasal 7. Di pasal 7 kurang lebih intinya masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah 5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali. Tapi di sini MPRS mengeluarkan KPP nomor 3 tahun 63 tentang pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang ini 5 tahun, ini seumur hidup. Berarti kan menyimpang ya terhadap pasal 7. Terus penyimpangan kedua, Soekarno di situ membubarkan DPR hasil pemilu. Dibubarkan, bentuk sendiri yang namanya DPR GR. GR itu DPR gotong royong. Padahal kan harusnya presiden bekerja sama dengan DPR ya, tapi malah dibubarkan, bentuk sendiri. Gitu. Kenapa kok ini dibubarkan? Karena pada waktu itu Soekarno mengajukan rancangan APBN ke DPR, tapi tidak disetujui, makanya ini dibubarkan, bentuk sendiri. Sampai di sini jelas? Ibu pelan-pelan menjelaskannya. Terus setelah itu di sini ada tahun 1962 Asian Games. Ini kan pertama kali ya. Sebelum ini tahun kemarin beberapa tahun yang lalu kan ada Asian Games juga di Indonesia. Jadi kedua kalinya kita jadi tuan rumah. Menurut kalian anggaran dana yang kita habiskan untuk pelaksanaan Asian Games itu sendiri sedikit atau banyak? Banyak kan ya, sampai ratusan juta. Di situ ada untuk renovasi GBK, pembangunan trotoar, dan renovasi lainnya. Nah, untuk merenovasi saja dananya segitu, bagaimana dengan ini? Tahun 1962 sudah ada GBK, Gelora Bung Karno? Belum, ini baru dibangun. Makanya di sini ada pembangunan GBK. Karena merenovasi saja membutuhkan dana yang banyak, apalagi membangun.
banyak alokasi dana kita yang dianggarkan untuk pembangunan ini. Dan negara yang aktif membantu kita saat itu adalah negara-negara komunis. Makanya di situ Soekarno pernah punya slogan yaitu Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis. Karena di sini memang negara-negara komunis yang aktif membantu kita, gitu. Nah, terus di sini ada gambar segitiga kekuasaan zaman Orde Lama. Atas sendiri Soekarno, kanan kirinya ada TKI dan TNI AD. Di sini TNI kenapa kok bisa sejajar dengan PKI ini? Karena TNI kan jelas tentara nasional negara kita ya. Kalau PKI kenapa bisa mengimbangi TNI? Ya balik lagi tadi, di sisi lain kita anggaran dananya banyak untuk Asian Games, jadi kan untuk kesejahteraan rakyat berkurang. Di situ muncul peran PKI yang menjanjikan kemakmuran bagi rakyat, jadi kan kayak seolah-olah pahlawannya di situ. Makanya saat itu PKI bisa menjadi partai yang besar. Nah, karena menjadi partai yang besar, diisukan di situ PKI sama TNI akur tidak? Kan tidak akur. PKI mengira yang menggantikan Soekarno dari TNI, TNI mengira yang menggantikan Soekarno dari PKI. Sampai akhirnya terjadi peristiwa ini. G30 SPKI dengan tersangkanya adalah Ibu tidak akan membahas peristiwanya apa, tapi yang jelas setelah ada peristiwa ini, yaitu muncullah Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Nah, setelah adanya Super Semar, presiden kita kan ganti ya. Di situ dari Soekarno menjadi Soeharto. Soeharto menjabat presiden di sini kurang lebih selama 32 tahun. Nah, selama 32 tahun itu Soeharto dipilih oleh rakyat atau dipilih MPR? Iya, dipilihnya oleh MPR. Jadi dulu yang milih presiden adalah MPR. Di sini gitu, bisa dipahami. Nah, kalau bisa tinggal bawahnya yang ini dulu, pemilu. Masih ingat pemilu pertama tahun berapa? 1955. Ini jadi zaman yang ketiga. Ini Orde Lama ada pemilu tidak? Jadi tidak ada pemilihan umum. Baru ada lagi yaitu 1971. 1971 ke 1977 ini 6 tahun. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 jadi 6 tahun. Tapi 77 ke 82 seterusnya ini 5 tahun. Kenapa kok ini berbeda? Karena pada waktu itu pemilu itu belum jadi hal yang kontinu, belum berkelanjutan kayak gitu. Baru setelah ini berkelanjutan 5 tahun sekali. Nah, pada waktu pemilu Orde Baru ini kurang demokratis. Kenapa kurang demokratis? Karena hanya diikuti oleh satu golongan dan 2 partai. Jadi pesertanya itu cuma 3, Golkar, PDI, P3, PPP. Dan mau pemilu berkali-kali ini yang menang itu ajib, yaitu Golkar. Itu. Makanya di situ Soeharto bisa menjabat kurang lebih selama 32 tahun. Loh, berarti 32 tahun harusnya 5 tahun. Apakah Soeharto juga menyalahi UUD pasal 7? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena Soeharto di sini setiap 5 tahun sekali jadi presiden, 5 tahun mundur, dipilih lagi, dipilih lagi, dipilih lagi, dipilih lagi sampai akhirnya 32 tahun. Karena bunyi pasal 7 saat itu masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali. Berarti Soeharto itu kembali karena belum ada pembatasan saat itu
akhirnya 32 tahun. Jelas ya bedanya ini dengan yang ini. Kalau yang ini jelas umur hidup, tapi ini bisa 32 tahun karena dipilih kembali oleh MPR berkali-kali gitu. Nah setelah 32 tahun ada kelebihannya tidak? Ada ya, ini kelebihannya. Pendapatan kita meningkat, bahkan kita pernah dikenal sebagai macan Asia, terus memerangi buta huruf, program KB, transmigrasi, itu beberapa kelebihannya. Kekurangannya yang paling terkenal adalah KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, yang pada puncaknya di sini pada tanggal ini bulan Mei 98 terjadi krisis fiskal moneter, tragedi Trisakti, hutang luar negeri. Jadi ada demo besar-besaran saat itu yang menuntut ini supaya lengser. Akhirnya Soeharto lengser, digantikan oleh wakilnya saat itu yaitu B.J. Habibie. Jadi B.J. Habibie naik jadi presiden, masuk periode terakhir ke-6. Jadi dari periode 1 ke 2 karena KMB, 2 ke 3 kesepakatan 3 negara bagian, 3 ke 4 dekret presiden, 4 ke 5 super semar, 5 ke 6 ini yang tragedi Trisakti, krisis fiskal moneter seperti itu. Tahun 98 di sini B.J. Habibie menjabat jadi presiden. Itu jelas, tinggal sedikit lagi. Nah setelah tahun 98, berarti kan pemilu terakhir ini ya 97. Harusnya ada pemilu lagi yaitu 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Harusnya sampai 2002. Berarti harusnya B.J. Habibie sampai 2002. Tapi ternyata tidak sampai ini. B.J. Habibie hanya sampai 1999. Kenapa kok cuma 9 sampai ini 199? Karena saat itu B.J. Habibie kan dianggap satu paket. Kan presiden dan wakil presiden dipilihnya satu paket. Jadi sepaket dengan orde baru. Jadi tingkat kepercayaan masyarakat kan masih rendah. Nah makanya saat itu pemilu diajukan harusnya 2002, maju jadi tahun ini 99. Pemilu 99 ini masih tetap ya milik DPR, tapi di situ presidennya adalah Gus Dur dan Megawati. Gus Dur tidak sampai 5 tahun, jadi hanya 2 tahun ini, dan Mega melanjutkan 3 tahun. Tahun ini ada peristiwa penting ini, amandemen. Tahun 99, 2000, 2001, 2002. Jadi amandemen atau perubahan UUD itu terjadi 4 kali urut, 99, 2000, 2001, 2002. Nah setelah hasil amandemen pemilu 2004 ini pertama kalinya ada pilihan presiden langsung. Jadi sebelumnya presiden dipilih MPR, setelah amandemen dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Yang menang saat itu adalah SBY JK. Terus tahun 2009 SBY Budiono, 14 Jokowi JK, 19 Jokowi Ma'ruf Amin, kayak gitu. Jadi pemilu pertama, pilpres pertama itu yang di 2004. Sebelum 2004 semua presiden dipilihnya oleh MPR gitu. Bisa dipahami sampai sini? Jadi itu kesimpulannya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 periode yang kita bahas. Apa ada yang kurang jelas? Silahkan boleh ditanyakan. Materinya sampai sini selesai. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.